Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berat yang tadi nyamtilah. Sayang soalnya kalau salam itu kada dijawab. Kenapa? Karena di dalam salam itu terdapat 3 doa di dalamnya. Yang pertama, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan menyertai engkau. Yang kedua, warahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Dan yang ketiga, wabarakatuh, mudah-mudahan Allah taala memberkahi engkau, hidup engkau berkah, harta engkau berkah, dan usaha engkau berkah. Jadi saya kalau salam itu tidak dijawab. Jadi ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tidak ikhlas lah. Langsung ngegas nih. Langsung salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ummul mu'minin sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya zaujata sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya umma Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya afdhalal nisa'il alamin. Assalamualaikum ya awwalal mu'minat. Assalamualaikum ya man tasharrafat bi 'ishrati wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man fazat bi khidmati rasul rabbil alamin. Assalamualaikum ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasrat summa stata'at wa dafa'at al a'da. Assalamualaikum ya man qamat bi ta'yin wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man sallama 'alaiha Jibril wa ballagha salam min Allahil jalil. Assalamualaikum wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكرامتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاه الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الشأن الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة. والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها. وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا بخديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat. Sehat badannya, amin. Amin. Sehat pikirannya, amin. Amin. Sehat jiwanya, amin. Amin. Sehat dompetnya, amin. Amin. Kenapa itu penyaring yang terakhir? Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat
beliau kita mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan beliau juga bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, sebaik-baik istrinya adalah Sayyidah Khadijah. Dan beliau bersabda juga, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta pada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidah Khadijah, sehingga kita juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Manaqib ini artinya adalah sejarah seseorang yang diketahui yang baik-baiknya aja. Bukan berarti manaqib itu harus wali, bukan. Manaqib itu harus orang alim, ada. Misalnya ada yang menulis riwayat hidup kita misalnya, tapi yang baik-baiknya aja, itu artinya manaqib, ya. Nah, itu artinya manaqib, sejarah yang baik-baiknya aja, ya kan? Belum yang buruk-buruknya bongkar aib, ngaranya lain manaqib, bongkar aib, lain orang, ya. Nah, sama tuh maulid Nabi yang sudah dibacakan ibu-ibu tadi, ya. Nih, kalau perkumpulan rutin lah kisahnya lah. Kalau kisahnya bujuran lah. Alhamdulillah sudah dibacakan tadi sejarah singkat mulai dari nasab Rasulullah, kelahiran Rasulullah serta sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan ini manaqib, pulang kita lah membaca manaqib bini beliau, istri Rasulullah SAW. Nah, jadilah membaca manaqib ini setidaknya ada 3 manfaat. 3 nih yang kita kejar dalam membaca manaqib ini. Yang pertama apa? Yang pertama, supaya kita lebih cinta kepada orang yang kita baca manaqibnya, misalnya Sayyidah Khadijah, Syekh Saman, itu supaya apa? Supaya kita cinta kepada beliau, bertambah-tambah cinta kepada beliau, menuruti kata kawa cinta barang almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ibadah misalnya ada seberapa, ya kan? Zikir ada seberapa, sholat sunnah ada banyak benar, sholat wajib kalau ditawar-tawar, ya kan? Tapi kita ada perasaan cinta kepada kekasih Allah, ada perasaan cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di surga bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tujuan kita membaca manaqib ini adalah apa? Adalah untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau, untuk bisa mengikuti sifat-sifat beliau, untuk bisa mengikuti akhlak-akhlak beliau. Nah, di dalam sini banyak benar akhlak-akhlak Sayyidah Khadijah yang bagus-bagus, napas benar ya kan? Pak ibu-ibu berkeluarga berataan sudah ini ya. Ada yang belum. Nah, jadi kayak apa caranya kita menuruti kayak apa akhlaknya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan manfaat yang ketiga atau tujuan yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Saman, inda dzikril auliya tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan, ketika diceritakan hikayat cerita tentang kekasih Allah, maka di situ diturunkan oleh Allah rahmat. Mudah-mudahan kita semua, baik yang membaca, yang mendengarkan maupun tuan rumah, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini rahmat ninjo yang penting lah. Sembahyang sudah ada seberapa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, engkau masuk ke dalam surgaku dengan rahmatku, bukan dengan ibadah engkau, bukan dengan pahala engkau, bukan dengan puasa engkau, haji dan lain sebagainya. Nikmat surga itu sangat luar biasa. Ada kamu dibandingkan dengan sembahyang aja, puasa aja, atau zakat aja, ada setara. Hidup misalnya 60-70 tahun di dalam surga selawasan, kada cukup menebus kada cukup menebus
segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karena itu yang paling penting itu adalah mencari rahmat. Nah, yang baru kawin tadi cari rahmat ya. Cari yang artinya rahmat. Nah, jadi sudah dapat rahmat tak aman sudah lah. Nah, lanjutlah. Nah, jadi 3 itu tadi tujuan kita membaca manaqib. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Oh, itu kayak mulai dari jam 3 aja mulai tadi lah. Karena kalau sebenarnya jam 3 aja masih tadinya mati jamnya. Ya. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Itu habinya lah ya. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, jangan salah paham lah. Sayyidah Khadijah ini bukan pedagang apa misalnya kayak berjajan atau warung. Ada juga, ada warung. Sidin ini bisnismen. Oh, Sidin lakian lah, bisnis girl. Pengusaha itu lah. Sidin ini memodali. Apa itu ada apa ibaratnya itulah harus sama ternyata. Kayak investor kah, owner itu apa ibaratnya. Jadi Sidin ini menyerahkan barang ke lawan reseller ya. Nah, reseller yang berjual sama lawan Nabi Muhammad nih lah. Nabi Muhammad pedagang. Nah, kalau Nabi Muhammad disebut pedagang nah. Karena biasa sebelumnya dibawa oleh paman beliau Abu Thalib untuk berdagang. Ketika Sayyidah Khadijah mendengar bahwa ada orang yang sangat terpercaya dan sebelumnya juga pernah berdagang, beliau tertarik untuk meminta dagangan Sayyidah Khadijah untuk didagangkan. Secara singkatnya lah, kalau baca ini kan kebanyakan ini sudah berapa menit nah. Ya kan? Kemudian ditawarkan dagangan itu kepada Rasulullah dan Rasulullah setuju. Nah, ketika itu Rasulullah diminta untuk berdagang ke negeri Syam. Dan pertanyaannya apa yang dagang Rasulullah? Yang dibawa Rasulullah ini barangnya apa? Yang didagang ke negeri Syam ini apa nih? Sayyidah Khadijah ini bisnismen apa nih? Berdagang apa? Tahu ya? Nah, berancang Rasulullah baca baca manaqib lah kan baru tahu pedagang mana aja lah misalnya. Pasti ada barangnya ya kan? Sidin ini menurut riwayat berdagang pakaian, kain. Ada yang mengatakan berdagang pakaian atau kain. Nah, dan di situ Rasulullah SAW diminta untuk berdagang. Kemudian ditemani dengan pembantu Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya kan? Mungkin Nabi Muhammad SAW lah berjalan berdua kemudian ya ke negeri Syam mungkin kan? Ketika sampai di Syam ini sekarang Syria, Yordania, apa lagi Palestina kan saya masuk juga hari itu Syam lain Palestina. Ada 5 negara rasanya Syam itu pecah. Ketika sampai di Syam semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Karena diupah kan? Terima kasih saja. Tentunya diupah juga ya kan? Nah, tentunya diupah juga. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin. Nah, ini jadi baginda Al-Amin dulu kan Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Jadi beliau ini kan ada bisi musuh dulu tuh. Abu Jahal, Abu Lahab ada bisi musuh. Bahkan beliau itu dianggap orang paling dipercaya. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, nah disitulah orang-orang dengki, orang-orang iri. Kenapa ada aku yang jadi Rasul? Kenapa jadi Muhammad yang anum itu yang ada pengalaman itu jadi Rasul? Sebelumnya kan ada yang memusuhi, bahkan beliau ini diberi julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, ya kan? Nah, kemudian serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Nah, dengan mendengar cerita itu maka bertambah kuatlah perasaan cinta
Sayyidah Khadijah kepada Baginda Al-Amin. Kemudian setelah itu Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Nafisah untuk menanyakan. Nah ini zaman dulu lah diraih, hitungannya lah Rasulullah nih. Tapi pakai perantara, bahari kayak ini juga, bahari memang kayak ini pakai perantara, ada langsung ujuk-ujuk buat. Nah kemudian ditanyakan oleh Nafisah, kenapa pian belum kawin Rasulullah? Belum Rasulullah lagi lah. Kenapa pian belum kawin? Amin. Nah Muhammad gimana aku nih jadi Nabi kan bisa apa-apa. Duit kan banyak sih. Aku kemudian ujian Nafisah nih. Kayak misalnya ada yang hendak lawan pian, sukarela lawan pian. Kayak apapun keadaan pian. Siapa ujar Nabi? Ujar Nafisah Khadijah. Ujar Nabi, aku melihat Khadijah itu perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dalam segala urusan. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah musyawarah dengan paman-paman beliau, termasuk Abu Lahab disitulah di dalamnya paman juga lah. Dan akhirnya mereka semua setuju, dan akhirnya Rasulullah SAW berkawin dengan Sayyidah Khadijah ketika berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu Baginda ketika Baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Baginda, maka dengan sabar dan ridho beliau menunggu Baginda pulang, menyambut Baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Tetapi sebelum ini, setelah 40 hari beliau berkhulwat di Gua Hira, sampailah wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama apa ibu-ibu? Wahyu yang pertama apa? Wahyu Rasulullah SAW yang pertama apa? Nah, wahyu Rasulullah yang pertama kali mendapatkan wahyu itu apa ya? Surah Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan? Ya kan? Nah lain gue. Nah lainnya ulang nih. Itu tuh ayat pertama yang diturunkan. Wahyu yang pertama, ini banyak yang nggak tahu nih, sebelumnya ada wahyu yang pertama. Wahyu itu tanda yang pertama dari Allah, yaitu beliau kebanyakan malam itu bermimpi melihat falikul isbah. Nah, itu melihat sunrise, melihat matahari terbit. Matahari terbit itu pertanda yang pertama. Kemudian ketika beliau berjalan pun bebatuan memanggil beliau, ya Rasulullah, sini tengok ada orangnya. Siapa yang mengiau tadi lagi? Ya Rasulullah. Melewati pohon mengiau ulang, ya Rasulullah ya. Ini siapa nih? Bukan ya Rasulullah, sini kan tahu di sini bahwa sini Rasul mengiau, ya Rasulullah, siapa yang dipanggil? Perasaan di sini aku aja ada. Yang memanggil siapa, yang dipanggil siapa? Iya kan? Ya Rasulullah, itu tanda pertama Rasulullah SAW. Nah sampai akhirnya beliau pulang dalam keadaan ketakutan, dan Rasulullah minta izin lagi kepada Sayyidah Khadijah untuk lebih lama lagi berkhulwat di Gua Hira. Untuk lebih lama lagi berkhulwat di Gua Hira sampai akhirnya ayat pertama turun, sampai akhirnya Jibril bertemu dengan Rasulullah dengan menampakkan wujud aslinya. Menurut riwayat itu di atas selangitan itu Muha Jibril aja, di kanan, di kiri, muka belakang Muha Jibril aja bertahan. Rasulullah ini gemetar, siapa ini? Habis itu muka Rasulullah keluar dari Gua Hira, turun tuh lah, maka curang benar kalau pengen melihat tuh di YouTube tuh. Gua Hira tuh tinggi benar kan, perjalanan paling ada sejam naik loh, Jabal Nur tuh Gua Hira, sirin bukan. Bayangkan saking takutannya. Ujar Jibril, ya Muhammad, tunggu dulu, aku Jibril ya. Karena tahu ya Rasulullah ini buka aja. Padahal Jibril enak kenalan, tapi kenalannya gitu amat. Itu bener kenalannya lah. Momen pertamanya itu bener ya. Serem mana kalau lah kita manusia biasa tuh melihat
seluruh langit itu ke kiri ke kanan semuanya Muhammad Jibril aja, ya kan? Kemudian Rasulullah pulang dengan perasaan yang gelisah, ya, sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa kepada diriku. Kemudian Sayyidah Khadijah menenangkan hati beliau, menyejukkan hati beliau supaya beliau tidak gelisah. Ini luar biasa. Nah, setelah itu beliau Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah kepada paman beliau Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah ulama yang Nasrani zaman itu. Dibawa ke Waraqah bin Naufal, menceritakanlah apa yang terjadi. Rasulullah bertemu dengan sosoknya. Jadi kan percaya juga masih Jibril ini masih ragu-ragu, masih remang-remang, ya kan? Ditakon-takon Waraqah ciri-cirinya kayak ini. Iya, ajar Waraqah itu adalah namus. Namus itu bahasa Ibraninya Jibril. Namus yang sama yang datang kepada Nabi Musa. Ujar Waraqah. Nah, jadi di lain waktu Waraqah ini memandiri Sayyidah Khadijah. Bagaimana Waraqah ini pamannya Sayyidah Khadijah, ya kan? Termasuk ulamanya juga, ulama Nasrani. Kemudian memandiri bagaimana lawan Sayyidah Khadijah. Khadijah bilang, itu kenalah jaga bujur, Muhammad itu jaga bujur. Nah, kena pacaran ada yang mendustakannya banyak, menghinakannya karena banyak celaka. Pokoknya kamu jaga bujur, jangan dilapas-lapas. Nah, dukung terus 100%. Itu ajar Waraqah pesannya, karena Waraqah sudah melihat gambaran bahwa nanti di masa depan, di masa yang akan datang, Rasul ini akan banyak mendapatkan kesulitan. Seandainya ujar Waraqah aku masih hidup di zaman itu, maka aku akan membela Rasulullah SAW. Tetapi setelah beberapa bulan Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Setelah pulang, nah ini yang kejadian yang kejadian romantis Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Ini Rasulullah masih dalam keadaan takut. Aja kayak ini aja Khadijah. Karena lamunnya orang itu datang, ngabari ulun, ujar Sayyidah Khadijah. Karena lamunnya orang itu datang, ngabari ulun, malaikat Jibril tadi. Jadi dirinya anak memastikan itu Jibril kah? Iblis kah? Jadi ujar Sayyidah Khadijah, lamunnya yang orang itu datang, kabari ulun. Nah, suatu ketika orang itu datang kembali, malaikat Jibril datang di depan pintu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Rasulullah mendatangi Sayyidah Khadijah, ada menyuruh masuk, ada? Tidak, tuh ada orangnya, kasih, kasih ada orang itu. Nah, kemudian ajak kita duduk sini nah. Kemudian Sayyidah Khadijah kan kau melihat, tapi Rasulullah jadi kau melihat, ya kan? Nah, ajak ini ujar Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah sudah nyonya karena sudah diangkat menjadi Rasul. Ya Rasulullah, pian ulun minta duduk di paha kiri ulun. Duduk di paha kiri ulun. Ujar Sayyidah Khadijah. Inilah perbedaannya Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah yang duduk di pangkuan Rasulullah. Tetapi kalau Sayyidah Khadijah, beliau yang duduk di pangkuan Sayyidah Khadijah. Beliau yang memangku Rasulullah. Inilah mengemong, benar bisa mengemong karena memang ada perbedaan umur, perbedaan umur. Dan ini bedanya Sayyidah Khadijah lawan Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika Rasulullah duduk di paha Sayyidah Khadijah bertanya, masih adalah orangnya di pintu masih adalah. Ujar Rasulullah masih ada. Ajak itu pulang pian duduk di paha kanan ulun. Duduk pulang di paha kanan. Ya kan, luar biasa lah romantisnya kan. Ini biasanya duduk di paha kanan bini lah bisa jual ulun jangan di sana. Paling berabah di paha bini rancak aja. Boleh misalnya koyuhan duduk, berabah di paha bini duduk lah. Saking anunya kalau Sayyidah Khadijah duduk di paha kanan Rasulullah, duduk di paha kanan Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah bertanya kembali, masih ada kan orang masih bisa kan pian melihat? Masih ya Rasulullah, masih. Kemudian ajak ini pulang, pian ke belakang ulun, peluk ulun. Wah, kayak romantisnya lah.
Kalau saya di muka, Sayyidah Khadijah di muka, terus di belakang dipeluk kayak orang kayak apalah, kayak ketakutan gitu lah. Lalu ditakoni Sayyidah Khadijah pulang, memang ini mah hadisnya sudah lah. Ini mah hadisnya kita sampaikan apa adanya. Kemudian Sayyidah Khadijah menanyakan kembali, biar masih bisa melihat kan orang tersebut. Jadi Rasulullah masih bisa melihat. Lain. Sampai segitunya sudah, ini luar biasa. Maaf yang jomblo lah kita. Kemudian apa? Kemudian pakai cara terakhir, Sayyidah Khadijah hendak membuka hijab. Ini cadar lawan apa? Kerudung itu hendak dibuka. Ketika hendak membuka aja sudah nih. Jadi ikut akun pulang lawan Rasulullah. Dia masih bisa lah melihat sudah hilang. Nah, jadi ujar Sayyidah Khadijah itu memang itu dasar bujur Jibril, lain setan, lain iblis. Kenapa? Karena malaikat itu terpelihara pandangan, terpelihara dari melihat sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi kalau punya iblis kok, malah menghadangi lah. Iya, menghadangi Pak. Terus ya. Nah, jadi kalau punya ada orang yang ketujuh melihat, nah itu berarti apa? Lain dulu yang nyambut lah. Nah, jadi memang betul itu adalah malaikat Jibril berarti. Karena malaikat Jibril tidak mau melihat orang yang terbuka auratnya. Nah, oleh karena itu juga biasanya dianjurkan apa? Kita hendak berdoa, segala macam itu hendaknya kita berhijab. Supaya apa? Supaya malaikat itu ada terus di sisi kita. Lain malaikat mungkar nakir, malaikat rakib atid ada terus. Ini malaikat rahmat, malaikat Jibril, karena mau apa? Di sisi orang yang membuka aurat. Kemudian ini masih belum yakin bujur jual gini Rasulullah nih. Ini malaikat Jibril atau kada? Kenapa? Karena setelah datangnya ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, setelah itu 6 bulan Jibril kada menemui, 6 bulan terputus. 6 bulan terputus wahyu. Hanya sekali didatangi 6 bulan hilang. Jadi ujian Nabi nih, jadi dua mau jadi Nabi nih. Ini 6 bulan kali didatangi lagi. Nah, disitulah perang Sayyidah Khadijah menenangkan hati Rasulullah, membuat beliau supaya Rasulullah tidak gelisah. Nah, inilah memang seharusnya peran istri. Nah, jika suami uyuhan, murid begawi uyuhan, murid bekerja, bisa berarti jangan macam-macam lah. Kalau misalnya suami bekesah misalnya lah, aku ini uyuhan ini dangari kan minimal mendangari. Namun ada bisa memberi solusi dapat saya dapat minimal mendangari itu setengah daripada uyuhnya laki sudah hilang. Bacaan saya pun demikian, istri saya bisa suaminya mendangari juga tuh, tapi di sini kan ada lakian lah, ada dalam juga madai lah. Kalau punya pian yang madai kita tuh biar usah kalau punya ulun bisa sih dangari itu bujur ini jangan apa-apakah ya berarti danganinya jangan jual lah jangan jual itu kita harus menjalankan kewajiban kita masing-masing lah. Kita wajib menaati suami, kita lah lain lah dia wajib menaati suami dan suami juga wajib selalu berbuat baik kepada istrinya. Allahumma ansurna mahatir ridwani alaihi wa min nabil asrar alladhi awda'na alaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedikit kita baca keistimewaan Sayyidah Khadijah. Dan keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah beliau diberi pangkat Afdhalul wa Sayyidatul Nisa'il Alamin, istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak baginda dilahirkan daripadanya malaikat Ibrahim, maka daripada Maryatul Ibtiyah. Jadi anak Rasulullah itu semuanya dilahirkan dari rahim Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dan adalah istimewa radhiyallahu anha sangat dicintai Rasulullah, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidah Khadijah sehingga kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seafdal tempat setelah Masjidil Haram. Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadah
dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan tahun 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dinamakan dengan Kampung Hujun. Nah, beliau ini meninggal di bulan Ramadan. Kemudian beberapa bulan setelahnya paman Sidin Pulang yang meninggal, paman Nabi Pulang Abu Thalib yang meninggal. Makanya tahun itu dinamai dengan tahun kesedihan. 2 orang pembela Nabi meninggal dunia di tahun yang sama. Oleh karena itu ditambah ulang beliau dicemooh, dilempari tulang, dilempari kotoran di Taif. Di Taif beliau berdakwah tidak diterima warga Taif, dilempar sampai bebatis beliau berdarah. Dan setelah itu, setelah ada 3 peristiwa yang membuat sedih hati Rasulullah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghibur baginda dengan perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada langsung tak ada terbang aja lah, tak ada ke Masjidil Aqsa aja, ada. Karena sebelumnya didahului oleh kesedihan-kesedihan yang dilanda Rasulullah SAW. Makanya biasanya kan kalau hiburan di jalanan, ya kan? Kalau pengen hati iseng di jalanan, nah itu juga Rasulullah. Allah SWT menghibur Rasulullah dengan perjalanan. Nah itulah. Kemudian ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah. Rasanya hari ini tanggal 11 ya? Pas kah? Kalau ada hilaf ya lah. Kalau tanggal 10, tanggal 12 ya lah. Nah, barang siapa yang membaca bilang ketika haulnya atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi Allah kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga, berdagang, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat, baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung utang, maka baca manaqib ini, kemudian kalau ia puasa memberi kambing dan dibagi bagi-baginya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya dan disampaikan Allah segala hajatnya, baik hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah, apabila ada seorang dapat kesusahan atau kedukaan daripada musibah dunia dan akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah, malaikat Allah hilangkan kesusahan dan kedukaan itu, diganti dengan kesukaan dan kelapangan. Syahdan adalah sebagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau melewati Kampung Hujun, di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah. Dan ketika kembali ke Madinah, beliau pun melewati Kampung Hujun, bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah mengucap salam dan berdoa. Karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus salih dan orang yang alim-alim dan yang wali-wali. Maka bila datang kita ke Mekah, tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Mekah dan ahli Mekah. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Hari ini hujan juga lah, uyuh benar, kuriak-kuriak kayaknya lah. Mendengar tapi juga ya kan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan ketika kita sedang dalam sakaratul maut, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendapatkan husnul khotimah, sehingga nanti kita dibangkitkan bersama
Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya, surga Firdaus yang kenikmatannya sangat luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi wa bihi wa ala kulli sallallahu habib Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alasan lah ya. Ini memang grup setiap Sabtu. Dari Maulid setiap Sabtu. Dari dasarnya Biaya. ada paling gasan anu aja kas-kas gitu aja. Oh, Kalau alasannya gitu. Jadi ini siapa yang handaknya kan atau beda dua itu? Oh, Beda dua itu kita kan siapa yang handak? iya. Siapa yang handak? Iya. Ada kalanya itu grup biasanya